Kedai ini menjual menu makanan yang tak biasa, karena ia hanya menjual kepala kambing dan domba sebagai menu makanannya. Padahal di negara kita jarang ada orang yang menyukai jenis makanan tersebut. Namun di negara Turki, jenis makanan ini justru banyak disukai warganya. Terbukti dengan banyaknya pembeli yang selalu mengantri untuk menikmati kepala kambing panggang di kedai ini. Dan untuk cara penyajiannya pun cukup simpel. Mereka menguliti dan mengeluarkan daging yang ada pada kepala kambing dan dituangkan di atas tortilla yang sudah dipanggang. Disinilah letak keahlian sang koki sebenarnya, karena kepala kambing yang terkenal keras bisa ia olah menjadi daging lembut dan nikmat untuk dimakan. Jika kamu sedang mencari menu makanan yang menyehatkan dan kaya akan kalori, maka sumsum tulang inilah jawabannya. Karena jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang ini, selain rasanya yang lezat namun juga mengandung zat gizi yang luar biasa. Bahkan diyakini makanan ini bisa membuat seseorang menjadi awet muda, dikarenakan sumsum tulang sapi mengandung sumber kolagen yang melimpah. Dan di negara Turki sendiri, sumsum tulang sapi sudah menjadi hidangan yang banyak digemari oleh semua kalangan. Biasanya mereka menghidangkan sumsum tulang sapi tersebut dengan cara dipanggang dan dimakan bersama irisan roti tawar khas Turki. Mungkin ini adalah momen paling tak terlupakan yang pernah dialami wanita ini, karena ia berhasil menemukan ribuan ubur-ubur yang sedang berkumpul, dan fenomena ini ia temukan saat berenang di lautan Filipina, tepatnya di sekitar Pulau Panglao. Dan ternyata pulau ini adalah destinasi wisata paling terkenal di Filipina, terutama oleh para penyelam yang ingin menikmati keindahan alam bawah lautnya, seperti terumbu karang dan hewan laut yang menakjubkan. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah banyaknya jenis hewan laut yang suka berkelompok atau biasa disebut schooling fish. Terlihat menakjubkan ketika mereka membentuk sebuah lingkaran raksasa dan menghindar ketika kita menghampirinya. Inilah bukti bahwa Cina adalah salah satu negara dengan penduduk paling cerdas di dunia. Karena berbagai macam inovasi selalu mereka kembangkan setiap waktu, sehingga banyak menciptakan berbagai penemuan baru di segala bidang. Salah satunya alat treadmill ini. Walaupun ini bukanlah penemuan baru, namun inovasi mereka dengan menambahkan air pada sebuah treadmill menjadikan alat ini bermanfaat untuk orang-orang yang cedera kaki sebagai terapi penyembuhan. Tak cuma itu saja, di bidang pertanian pun mereka mengembangkan varietas jagung baru, yaitu jagung yang berwarna hitam dengan bentuk dan rasa yang berbeda dari jagung biasa. Karena jagung ini mengandung lebih banyak serat makanan dan banyak mineral yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Pria ini nekat menyelam ke dalam cenote yang menjadi tempat suci bagi suku Maya. Padahal lokasi ini diyakini menjadi tempat pengorbanan manusia, karena beberapa tengkorak pernah ditemukan di sini, dan mereka percaya lokasi ini merupakan portal untuk bangsa Maya dalam berkomunikasi dengan para dewa. Nama cenote sendiri berasal dari bahasa Maya, zonot yang berarti suci, dan gua bawah tanah ini banyak ditemukan di semenanjung Yucatan, Meksiko. Dengan kedalaman mencapai 60 meter, membuat gua ini menjadi salah satu gua bawah tanah paling mematikan di dunia. Namun hal tersebut tidak menghalangi para penyelam ini untuk melakukan penelitian terhadap misteri cenote. Inilah detik-detik terjadinya badai pasir yang berhasil diabadikan oleh seorang pelaut di wilayah terusan Suez, negara Mesir. Terlihat menakjubkan, namun sekaligus menakutkan, karena badai ini bisa mengakibatkan lumpuhnya aktivitas sosial, akibat jarak pandang yang berkurang hingga mencapai 0 km. Badai ini biasanya terjadi di negara yang mempunyai wilayah gurun yang gersang, seperti kebanyakan negara di Timur Tengah, dan baru-baru ini yang menjadi korbannya adalah negara Mesir. Di Mesir sendiri, badai pasir menjadi fenomena alam yang sudah tidak asing lagi, karena mereka biasa terdampak badai pasir hingga 5 kali dalam setahun. Ini adalah salah satu penemuan karya seni paling gila di dunia, karena mereka memajang manusia sungguhan yang dibungkus plastik dan disusutkan menggunakan vakum, hingga akhirnya membentuk sebuah pose yang menakjubkan. Ia adalah Lawrence Malstaff, seorang seniman asal Belgia yang pertama kali memperkenalkan karya seni ini, dan ia menyebut karya seni ini dengan sebutan shrink performance art. Walaupun tergolong unik dan terkesan aneh, namun ia berhasil memukau warga Eropa dengan karya seninya ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tur yang ia lakukan di berbagai negara di Eropa, termasuk Perancis dan Spanyol dengan menggunakan pemain lokal. Inilah air gunung alami paling menyegarkan di dunia, karena terbentuk dari bongkahan es yang mencair di pegunungan, dan hal tersebut membuat semua orang yang melihatnya akan penasaran untuk menikmatinya. Bahkan pria ini nekat menaiki gunung tersebut menggunakan helikopter demi menikmati air glasial yang menyegarkan. Tak cuma itu saja, kejernihan airnya pun tak main-main, karena ketika kita melihat ke dalamnya, semua benda akan terlihat jelas seperti tak ada air di dalamnya. Sumber mata air ini biasa ditemukan di wilayah pegunungan yang mempunyai musim dingin yang panjang, seperti di Alaska, dan sungai glasial ini biasanya akan mencair dan mengalir ketika musim panas tiba. Kota ini mendapatkan penghargaan berkali-kali sebagai kota terindah di dunia, karena tata letak kotanya yang unik yang terdiri dari ratusan pulau kecil yang saling berdekatan, sehingga membentuk sebuah kota bernama Venesia. Dan karena hal itulah, kenapa Venesia mempunyai lebih banyak kanal daripada jalan raya, yaitu terdapat lebih dari 170 kanal yang memisahkan pulau-pulau tersebut, dan semuanya mempunyai daya tarik tersendiri dengan keindahannya.
Hal itulah yang membuat Venesia menjadi kota wisata paling populer di Italia, bahkan dunia. Dan jika kamu tertarik dengan kota ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke Italia, karena di Bogor ada Taman Wisata Little Venice yang mereplika kota Venesia. Pernahkah Anda bayangkan, seekor beruang yang terkenal dengan keganasannya ternyata bisa seimut ini ketika dimandikan sama pawangnya? Karena sebenarnya beruang ini adalah mantan pemain sirkus yang biasa tampil di negara Rusia. Namun beruang yang bernama Stefan ini sekarang sudah pensiun dari pekerjaannya dan tinggal di kebun binatang dengan perawatan khusus karena ia sudah tidak liar dan ganas lagi seperti beruang pada umumnya. Selain Stefan, teman sirkusnya yang bernama Tom juga berada di satu kebun binatang yang sama, hidup bebas dengan lingkungan baru. Dan uniknya si Tom beruang masih menguasai teknik sirkus yang biasa dimainkan saat dahulu, seperti bermain hula hoop ini.